ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan penjelasan singkat dari kitab Al-Qaulul Mufid fi Adillati Tauhid karya Syekh Al-Wasabi hafizahullah ta'ala. Kita akan masuki judul Tahrimu du'ai ghairillah. Haram berdoa kepada selain Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan ada 3 sebab atau ada 3 hal sebab terjerumusnya manusia ke dalam perbuatan syirik, dan ini mesti menjadi perhatian untuk kita semua, bahwa ini adalah pintu yang menyebabkan umat-umat terdahulu jatuh ke dalam perbuatan syirik. Yang pertama, berlebih-lebihan terhadap orang yang solih, al-ghulu fis solihin. Dan fenomena ini di akhir zaman laris manis bagaikan kacang kacang goreng ya. Di mana-mana orang yang merasa dirinya ya soleh dan mengaku punya karomah, punya hal-hal luar biasa, sering meminta atau secara tidak langsung melalui perbuatannya agar mungkin bahasa kita dikultuskan oleh para pengikutnya. Segala perkataannya tidak boleh ditolak, segala perintahnya tidak boleh ditolak, segala larangannya tidak boleh ditolak, tanpa kita boleh bertanya kenapa. Nanti juga paham, kayak iklan rokok ya, jangan banyak nanya, kata gitu ya. Sering lihat tuh di baliho-baliho besar itu, jangan banyak tanya ya. Harusnya banyak tanya kita. Orang diperintahkannya nanya ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama, kepada ahli zikir kalau kalian tidak tahu ya. 6. Yang kedua adalah mempercayai bahwa bintang-bintang ya, ini bintang dalam bahasa Arab berbeda dengan bintang dalam pembicaraan sains ya. Kalau bahasa Arab pokoknya bintang itu yang ada di langit, mau planet dalam bahasa fisika itu ya, planet, apalagi komet, meteor dan meteorit, bedanya apa? Masih ingat? Ya, meteor, meteorit, komet, macam-macam, asteroid, semuanya, kecuali ISS ya. ISS nggak masuk, karena ISS kalaupun ada itu buatan manusia ya. Nah, adapun dalam bahasa sains, bintang itu apa katanya? Benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Jadi matahari doang yang bintang itu, bulan bukan bintang, komet, meteor dan seterusnya. Itu menurut sains ya. Nah, ya, yang ketiga ini akan kita bahas sebab terjatuhnya manusia dalam perbuatan syirik adalah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana prasangkanya? Kalau saya berdoa tidak akan diterima, banyak dosanya, banyak lalainya, makanya butuh bantuan kepada orang lain untuk meminta didoakan. Ini kan sudah suudzon kepada Allah ya. Dari mana kita tahu bahwa doa kita tidak diijabah oleh Allah dengan sebab maksiat kita? Setan saja setan saja berdoa dikabulkan nggak oleh Allah? Dikabulkan. Ya, ketika syaitan atau eyangnya itu ya, iblis, kemudian
dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah. Apa doanya? Minta dipanjangkan usianya. Dikabulkan tidak? Dikabulkan. Jadi kesimpulannya, janganlah maksiat itu menghalangi kita untuk tidak merasa yakin doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, suudzon inilah ya yang kemudian timbul, atau suudzon yang kedua, menyamakan Allah dengan makhluknya. Seperti kita mau ketemu sama tokoh ya, sama pemimpin, itu kan nggak bisa langsung. Harus apa? Harus ke asda. Asda namanya itu apa? Asistennya dulu, janjian dulu ya. Ini menyamakan Allah dengan makhluknya. Baik, itu ya. Jadi sepertiga pintu kesyirikan itu berkaitan dengan doa. Nah, sekarang kita akan bahas haram berdoa kepada selain Allah. Apa itu doa? Doa itu adalah permohonan, tolab, dari yang rendah kepada yang tinggi. Itu namanya doa. Misalkan anak kepada orang tuanya, secara kedudukan anak di hadapan orang tuanya lebih rendah, orang tua di hadapan anaknya lebih tinggi. Maka ketika si anak minta ke orang tuanya, itu bukan nyuruh, tapi doa. Baru kalau dari yang tinggi derajatnya ke yang rendah, itu namanya perintah. Misalkan ketua DKM meminta kepada seluruh jamaah untuk mematuhi prokes, itu namanya perintah. Perintah dari atas ke bawah, guru kepada murid. Kerjakan PR mata pelajaran ini, halaman sekian, kumpulkan besok. Itu namanya perintah. Kalau si murid ke guru bilang begini, boleh nggak, atau Pak Guru tugasnya nanti aja, itu nyuruh atau mohon? Memohon, karena dari murid ke guru, dari yang rendah ke yang lebih tinggi. Baik ya, itu peristilahan saja. Dari atas ke bawah namanya perintah, dari bawah ke atas namanya doa. Kita kepada Allah itu doa namanya, makhluk kepada Khalik. Kalau meminta kepada sesama, apa namanya? Misalkan teman sekelas ya, teman sebangku, nyuruh atau minta, minjem buku dong, itu apa namanya? Perintah atau doa? Bukan dua-duanya. Nah, namanya ada istilahnya iltimas ya. Jadi ada amr, ada doa, ada iltimas. Seperti dalam hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan yaltamis, mencari, meminta ilmu kepada sesama, diantaranya umumnya sama-sama murid, sama-sama mahasiswa gitu, dong belajar saya. Itu bukan menyuruh, bukan meminta, tetapi namanya iltimas ya. Haramnya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa haram kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena di dalam doa itu ada unsur merendahkan diri, atau dalam bahasa Arabnya ada khudu', ada tadarru', ada unsur merendahkan diri, ada unsur menghinakan diri kita. Kepada siapa? Kepada orang yang kita minta. Yang kedua, ada unsur pengagungan kepada yang dimintanya. Jadi ada unsur merendahkan diri dari orang yang berdoanya dan mengagungkan kepada yang dimintai doanya. Maka ini sebab diharamkannya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tetapi kemudian para ulama menjelaskan ada satu kondisi kita boleh berdoa atau meminta kepada selain Allah. Hukum asalnya tidak boleh, tetapi jadi boleh dengan syarat-syarat berikut. Satu, meminta kepada manusia lah, katakan ya, meminta kepada manusia itu sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia, itu boleh. Syarat pertama, misalkan tetangga kita ada orang yang punya ahli dalam bangunan, kemudian kita minta tolong sama beliau, Pak tolong bantu saya memperbaiki rumah saya. Itu doa bukan? Doa. Apalagi kalau yang mintanya kita yang lebih muda kepada orang yang lebih senior usianya. Boleh, asalkan pada sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia. Memperbaiki rumah bisa, nah, memperbaiki kendaraan bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang dimintai pertolongannya itu hadir di hadapan kita, terjalin komunikasi yang wajar. Kalau hari ini walaupun tidak hadir di hadapan kita kan bisa nelpon ya, bisa nelpon, bisa video call, bisa pesan singkat. Nah, itu boleh. Jadi terjalin komunikasi yang wajar antara orang yang meminta dengan orang yang dimintanya. Berarti kalau meminta pertolongan dengan hal yang tidak wajar, apa contohnya? Pakai bahasa hati, telepati, pakai gitu ya. Karena gurunya tinggal di puncak gunung apa ya? Gunung tertinggi, Gunung Pereng. Ya. Gunung Sabelah ya. Gunung Tanjung. Karena di Gunung Tanjung sangat tidak memungkinkan ada sinyal komunikasi ya. Akhirnya dia menjalin komunikasi dengan gurunya melalui telepati. Guru gitu ya. Ya itu nggak boleh gitu ya. Terjalin, atau kata gurunya, kalau kamu menghadapi kesulitan sebut namaku, panggil namaku 3 kali. Suhu guru nanti ada tiba-tiba gitu ya. Ya Masya Allah. Kadang-kadang disuruh manggil gurunya yang sudah beda alam, dan nama yang sering jadi korban Syekh Abdul Qadir Jailani mulu ya. Syekh Abdul Qadir mulu ya. Sudah tahu beda alam ya. Saya sempat dulu waktu SD itu ada teman saya gitu. Kalau punya ya kesulitan, misalkan naik angkot lupa nggak bawa uang, katanya cawet dulu kali, Syekh Abdul Qadir turun ya sudah. Kayak mau digerowan sudah. Itu sejak SD sudah dikenalkan sama khurafat ya. Dulu nurut aja karena itu kan bukan sosok orang pelaku ini ya, ulama ini, tokoh besar dalam Islam. Tapi tidak boleh ternyata. Baik. Yang ketiga, menggunakan kalimat yang tidak mengandung kesyirikan. Minta tolongnya. Menggunakan kalimat yang benar. Wahai guruku, engkaulah penguasa alam lahir, alam batin, Manonjaya. Tolong saya. Itu bahasanya itu loh. Bahasanya terlalu berlebihan. Tuan guru, pemilik rahasia ilahi. Tuh kan tuh nggak boleh itu bahasa-bahasa gitu ya. Jadi menggunakan apa? Kalimat-kalimat yang benar, tidak mengandung kesyirikan, tidak mengandung takdis.
pengkultusan kepada seseorang. Yang keempat, ya, meminta kepada siapa? Kepada orang yang solih itu ya. Meminta orang yang solih, atau dalam bahasa lain masih hidup, masih satu alam sama kita, masih hidup di alam dunia. Datang, misalkan di Manonjaya ini ada ulama yang terkenal dengan kesolehannya, datang kita ke sana, minta didoakan, boleh ya. Itu syaratnya 4. 1, dalam sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk. Yang kedua, terjalin komunikasi yang wajar. Mama punten, abdi nuju di Bandung, mamanya di Manonjaya gitu ya, nyungkeun bantosan, iya pun biang nuju sakaratul maut. Pangdoakeun supados diparin tasbih, supados tiasa ngucapkeun kalimat la ilaha. Boleh nggak itu? Boleh, pakai telepon. Jangan pakai apa? Telepati. Kalau telepati ada, saya kira perusahaan telekomunikasi bangkrut semua ya. Itu bukan lagi 4G, 5G itu. Gitu ya. Walaupun merem gitu, langsung. Tidak ada roaming ya. Tidak ada delay ya. Pokoknya langsung ya. Yang keempat tadi menggunakan yang ketiga ya. Yang ketiga, kalimat yang digunakan saat memintanya wajar. Tidak mengandung kesyirikan, tidak mengandung kekufuran. Datang ke dokter, aduh dokter yang maha kuasa atas segala maha penyakit gitu ya, yang semua penyakit tunduk padamu. Wah, itu alay. Nah, yang terakhir, masih hidup ya, masih hidup di alam dunia, tidak memohon kepada mereka yang telah berbeda alam dengan kita. Itu kaidah-kaidahnya di dalam berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana dalilnya yang menunjukkan tentang haramnya berdoa kepada selain Allah? Banyak. Di antaranya kita pilihkan yang paling pendek ya. Surat Yunus ayat 106. Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin." Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat, yang tidak bisa menolak madarat. Kan gitu ya, orang minta itu dua, meminta didatangkan manfaat yang diinginkan atau menolak sesuatu yang tidak diinginkan. Ingin sehat, gak mau sakit. Ingin bahagia, tidak mau sedih. Ingin nikah, tidak mau, apa sih lawannya nikah itu? Cerai atau jomblo. Lawan nikah itu apa? Cerai ya? Baik. Atau kawin. Kalau kamu melakukannya, yaitu berdoa kepada selain Allah dengan syarat-syarat tadi ya, tanpa terpenuhinya 4 syarat tadi, fa innaka idzam minadh dhalimin, maka engkau termasuk orang-orang yang berbuat zalim, orang yang berbuat syirik. Baik. Itu dan masih banyak ya. Silakan nanti dicek dalil-dalil berkaitan dengan doa. Satu lagi dari hadis Nabi, ini hadis yang sangat-sangat memberikan pelajaran berharga kepada kita semua, yaitu ketika Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Ibnu Abbas. Saat itu Ibnu Abbas sedang dibonceng ya bersama Nabi SAW sambil naik kendaraan. Rasul mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anakku, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Pertama, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, jagalah hukum-hukum Allah. Allah akan menjagamu. Kemudian pada poin ini, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, maka mintalah kepada Allah.
Wa idzasta'anta fasta'in billah. Kalau kamu memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Bayangkan ya, Ibnu Abbas saat itu masih dalam usia kecil, usia masih remaja gitu ya, anak-anak, sudah diajarkan pelajaran tauhid kelas tinggi ya, karena memang tauhid itu harus ditanamkan sejak sedini mungkin. Nah, ini tentang haramnya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang terlewat sedikit. Ada dua macam doa ya yang dikenal dalam syariat ini. Yang pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Jadi masalah itu sebetulnya bahasa Arab ya, kemudian diambil jadi bahasa kita, masalah. Apa doa ibadah? Ya ibadah kita, sholat, saum, haji, umroh, itikaf, ini namanya doa ibadah. Jadi di balik ibadah itu ada doa gitu maksudnya. Di balik kita melaksanakan sholat ada harapan tidak? Ada harapannya. Kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, kita ingin mendapatkan jannahnya, surganya. Itu namanya doa ibadah. Jadi ibadah yang di dalamnya terkandung doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua ada namanya doa masalah. Masalah itu artinya meminta. Jadi doa yang isinya permintaan kita. Ya seperti doa yang kita baca di antara azan dan iqamah, doa yang kita baca di antara waktu-waktu yang mustajab, ketika saum, ketika waktu saat berbuka, sepertiga malam terakhir, ini namanya doa masalah. Dan dua-duanya sama, tidak boleh ya dilakukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selesai doa ya, kita lanjut kepada ibadah selanjutnya yang banyak tersusupi syirik. Apa itu? Nadar. Saya bernadar kepada Mbah Jamrong ya, kalau tanah saya yang di mana, di sebuah tempat lah, sebut saja di Cirahong ya, laku, saya akan berpuasa selama 3 hari 3 malam 3 hari doang lah, nggak usah pakai malam ya. Itu namanya nadar. Baik, judulnya adalah An-nadru ibadatun wal ibadatu la takunu illa lillah. Nadar itu adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh dilakukan tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah. Nadar pernah kita bahas dulu di kajian sore. Nadar itu seseorang mengikrarkan dia mewajibkan kepada dirinya sesuatu yang tidak wajib. Berikrar ya, mengucapkan. Saya bernadar, ini contoh ya ini. Ustadz nadar, enggak, contoh ini. Saya bernadar kepada Allah, kalau penyakit saya sembuh akan memberikan makan kepada 10 fakir miskin. Contoh itu, nadar. Dia mengatakan, saya bernadar kepada Allah, kalau saya sembuh dari penyakit ini, saya akan memberikan makan. Nah, saya akan memberikan makan, ini jadi wajib. Padahal sebelumnya, yang namanya memberikan makan tidak wajib. Tapi ketika dia mewajibkan dirinya, ini namanya nadar. Ya. Nadar disebut ibadah dari sisi penunaian nadarnya. Kalau nadar itu dilakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kayak tadi ya, saya bernadar titik-titik akan melaksanakan saum, akan melaksanakan sholat, akan memberi makan kepada fakir miskin. Itunya ibadah di situnya, bentuk penunaiannya. Tapi semata-mata bernadar untuk mengharapkan sesuatu, ini makruh.
Jadi begini, seolah-olah ada kesan nadar itu solusi lain daripada doa. Doa itu ampuh-ampuh ya tanya. Saya sudah berdoa dari 1 Ramadan supaya tanah saya laku sampai malam ke-27 tadi can laku-laku aja teh. Sugan ku nadar Sugan sana ku nadar. Saya bernadar kepada Allah kalau tanah saya akan nambah saum deh, Syawal. Nambah 3 hari kalau tanah saya laku. Seolah-olah nadar itu seperti memaksa gitu ya. Karena doa tidak kunjung diijabah, naikin doa sedikit memaksa, doa bersyarat gitu ya, mau begini kalau begini gitu ya, kalau tidak ada maunya ya nggak ngapa-ngapain. Nah itu namanya nazar, dan ini yang banyak diamalkan oleh kebanyakan saudara kita. Sudah berobat kesana kemari, dokter A, dokter B, dokter C, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ada yang bilang, coba nazar, kalau saya sembuh saya akan mencit hayam untuk orang-orang sekitar saya. Seolah-olah ngasih DP gitu ya. Ya bahasa mualnya kan begitu. Kayak gini deh, Kang, abi nambut artos lah 1 juta. Beda nggak gini, Kang, abi nambut artos lah kayak dibayar kaping hiji, mudah-mudahan abdi kaping hiji teh eta kebon jeruk terus saya buahan kayak gua abi akan dipasih jeruk 2 kilo. Coba lebih tertarik yang mana itu? Cuma bilang Kang nambut artos, yang kedua ada apanya itu? Ada kebon jeruknya, 2 kilo ta. Jadi pemahamannya begitu dalam berdoa itu. Cik coba dipancing ku saum 3 hari gitu loh maksudnya. Jadi ada pancingan dulu gitu ya ke Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim ya. Makanya para ulama mengatakan makruh yang begitu itu. Pernah nadar kan? Pernah nadar? Pernah nggak? Saya pernah dulu kan gitu. Jadi seperti solusi udah nggak, bahasanya dengan doa ikhtiar udah buntu gitu. Cik cobaan ku nadar gitu. Pernah ya? Saya pernah sakit dulu waktu SD ya. Berobat ke sini belum sembuh, ke sini belum sembuh. Dibisikin sama keluarga saya, sok nadar. Kalau sembuh nanti saum lah 1 hari. Jadi begitu apanya konsep yang dipahami sama orang ya. Nah, itu namanya nazar muqayyad. Bernazar tapi dikaitkan ada hal-hal yang dia inginkan dulu tercapai, baru ibadah gitu. Makanya innama yastakhrijuhu minal bakhil, kata Nabi. Nadar yang model demikian itu hanya keluar dari orang yang bakhil. Mau ibadah tapi ada syaratnya. Apa? Tunaikan dulu kebutuhan saya. Kan gila ini orang gitu ya. Jadi kalau nggak ditunaikan keinginannya, ya jadi nggak saum, jadi nggak sodako. Paham ya? Masya Allah, ini tentang nazar. Baik, yang kita bicarakan di sini adalah kalau nazar itu dilakukan kepada selain Allah, ya itu syirik namanya. Sama dengan doa, nazar itu ibadah karena di dalam nazar ada pengagungan kepada orang yang ditujukan nazar itu. Kalau begini, saya bernazar kepada Allah, berarti saya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan gak hanya kepada Allah orang-orang bernazar, ada orang yang bernazar, maaf ya, kepada makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bernazar kepada eyang, kalau di kampung saya eyang Sarwi ya, nenek moyang kampung saya itu. Di sini ada nenek moyang pangkolot-kolotna di Manonjaya nupang di apal saha. Ya kan itu warisan animisme ya. Animisme menganggap bahwa roh nenek moyang itu ya menyertai kita. Nah, abi nadar ka anu ngagegeh ieu tempat ngagegehnya. Saya bernadar kepada penguasa pantai selatan, kalau tangkapan ikannya sampai 2 ton per kali berlayar ya, saya akan syukuran, saya akan memberikan
bakti sosial kepada para janda. Ya, janda tua maksudnya ya, sudah lemah, du'afa wal fuqara ya. Nah, ini nadar yang seperti ini haram ya, syirik. Bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada 6 sebagai penguat ya. Saya menjelaskan dalam bab selanjutnya syarat-syarat nadar. Jadi syarat-syarat nadar itu ada 6. Pertama, harus kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Ini syarat mutlak. Jadi nadarnya kepada Allah ya. Kenapa tadi? Karena apa yang ditujukan dalam nadar ini sesuatu yang diagungkan. Jadi kalau nadarnya ke Prabu Siliwangi atau nadar ke Prabu Kian Santang, itu kembali menyamakan makhluk dengan Allah. Nadar ini hak khusus kepada Allah. Doa itu hak kepada Allah. Ketika diberikan kepada selain Allah, maka kita sudah menyamakan makhluk dengan Allah. Gitu ya, teori dasarnya begitu. Nah, syarat yang kedua, an yakuna fi ta'atin wala maksiyah. Nadarnya dalam ketaatan, tidak boleh nadar dalam maksiat. Kalau saya tembus, saya bernadar kepada Allah, tembus teknik informatika ITB, mau lari lompatan di alun-alun Manonjaya sambil dimuligir. Wah, wah itu, aduh, itu nadarnya muligirnya itu ya. Bagus saya bernadar kepada Allah kalau saya tembus jurusan teknik informatika ke HESE kan katanya ITB itu ya. Itu juga boleh ya bernadar dalam sesuatu yang mubah, tapi apa yang dia jadikan sebagai nadarnya maksiat. Lompatan di tempat umum, bugil, telanjang, itu kan kemaksiatan, menampakkan aurat. Nggak boleh ya? Nggak boleh itu. Atau kalau saya lolos akmil sampai gitu ya, saya akan mabok-mabok sama teman-teman saya semalam suntuk. Nah, itu juga sama, nadarnya isinya kemaksiatan. Atau apa lagi? Tembus CPNS. Mau ngapain biasanya? Apa misalkan? Ya orang nadar aneh-aneh kan ya. Kalau yang buligir itu saya ada kisahnya itu ya, menarik gitu memang. Yang mau lari telanjang di sekolah ya, ada begitu. Aduh. Nah, jadi tidak boleh nadar kecuali dalam ketaatan. Nadar untuk saum, nadar untuk itikaf, ya itu boleh. Yang ketiga, bernadar dalam sesuatu yang mampu dilakukan oleh manusia. Ya. Jangan bernadar dengan sesuatu yang kita nggak mampu. Saya bernadar kepada Allah, kalau saya tembus PNS Kementerian Luar Negeri, saya akan pergi ke Mars. Sabaraha ongkos ke Mars satunya memang sebanding dengan ongkosnya. Tanya sama Elon Musk ya, berapa tuh harga tiket naik SpaceX gitu ke planet Mars. Pak Elon Pak Elonnya jualan kacamata sekarang di India. Ya, jangan melakukan nadar sesuatu yang tidak mampu. Apalagi contohnya, wah pokoknya kalau anak saya yang dari istri pertama lahir laki-laki sekaligus 2 kilo opat. Ya kalau Anda mampu nggak apa-apa, tapi ternyata nggak mampu, susah jadi kita sendiri ya. Nah, jadi janganlah bernadar sesuatu yang kita tidak mampu untuk melakukannya. Yang keempat, bernadar dengan sesuatu yang dimiliki. Jangan bernadar dengan sesuatu yang dimiliki orang. Antum punya mantan ya, mantannya sudah jadi istri orang, terus itu bernadar,
kalau saya begini saya akan mentalak istri dia. Akan mentalak istri orang. Lah, istri orang bukan milik antum ya, itu istri orang milik orang lain. Atau nggak boleh bernadar dengan sesuatu yang tidak dimiliki. Ayo ya, Masya Allah. Yang kelima, tidak boleh bernadar melakukan suatu ibadah di tempat, tidak boleh nadar untuk beribadah di tempat yang di situ disembah selain Allah. Jelas ya? Dilarang bernadar melakukan suatu ibadah di tempat yang di tempat itu selain Allah diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan kalau ibadahnya sama, kalau ibadahnya berbeda boleh katanya, tapi lebih baik berhati-hati tidak sama sekali. Misalkan begini, di Manonjaya itu dulu ketika antum membaca sejarah Manonjaya, di apa ya, gunung di Manonjaya apa contohnya? Ada gunung nggak? Bukan Gunung Tanjung, ini ada gunung yang betul-betul gunung gitu ya. Ada nggak? Ya anggapnya Gunung Tanjung aja ya. Baik. Jadi di Gunung Tanjung itu ada sebuah tempat. Di sana dulu orang-orang sebelum Islam, masih zaman animisme, dinamisme, mereka selalu mengadakan sembelihan di sana untuk memuja dewa-dewa mereka. Nah, kemudian kita seorang muslim tidak boleh bernadar. Saya bernadar akan menyembelih binatang kepada Allah, tetapi di tempat bekas orang-orang dulu beribadah kepada selain Allah. Tidak boleh gitu. Kenapa kira-kira? Ya, akan timbul prasangka. Oh, ini kayaknya melestarikan yang dulu-dulu tuh. Berarti agama dulu itu benar. Itu diantara tujuannya. Kenapa tidak boleh kita melakukan satu ibadah di tempat di situ selain Allah diibadahi dengan ibadah yang sama? Nah, sedikit nih loncat ya. Saya pernah bertanya, boleh nggak sholat di di gereja gitu? Tadi kaidahnya di tempat itu ada nggak selain Allah yang diibadahi? Oh, banyak. 3 minimal itu 3 itu, belum sama ST-nya. ST yang di depan, kalau alumni teknik di belakang ST-nya Aris ST. Kalau ini ST-nya di depan, ST Thomas, ST itu Santo ya. Nah, itu kan Santo itu orang-orang yang dianggap suci oleh mereka. Kalau Santi enggak. Santi mertua saya, Bu Santi. Santo dan Santa ya. Lanjut. Jadi apa? Ibu Santi. 2 pertanyaannya, kalau ibadahnya beda boleh nggak? Kan kalau mereka ibadahnya ngapain? Sholat nggak? Enggak. Sholat ini takbir, ruku, sujud. Mereka gimana? Ya mereka mungkin dengar ceramah, nyanyi-nyanyi gitu ya. Boleh nggak? Karena ibadahnya berbeda tuh. Boleh di situ sholat? Kalau tidak ada masjid, ya sebagian mengatakan karena ibadahnya itu berbeda, maka ada yang mengatakan boleh. Itu syaratnya 2 ya, di tempat itu tidak diibadahi selain Allah, diibadahi selain Allah. Yang kedua, ibadahnya sama. Kalau ibadahnya berbeda, sebagian mengatakan boleh, tapi tetap ya berhati-hati itu lebih baik ya, ikhtiyat namanya, berhati-hati, karena akan banyak timbul pertanyaan-pertanyaan. Itu syarat yang keberapa? Yang kelima, tidak melakukan nadar
untuk beribadah di sebuah tempat yang tempat itu digunakan untuk beribadah kepada selain Allah. Yang keenam, tidak boleh meyakini orang yang bernadar, tidak boleh meyakini orang yang bernadar bahwa nadarnya itu memberikan pengaruh dengan sendirinya. Jadi bukan sebab akibat hukumnya, tetap ada faktor lain. Enggak matematik 1 tambah 1 jadi 2, karena saya nadar berarti harus tercapai apa yang dinadarkannya. Tidak begitu. Tetap orang yang bernadar berkeyakinan apapun yang terjadi setelah nadar itu diucapkan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, sama dengan doa lah. Manusia hanya bisa berdoa, yang menentukannya Allah. Manusia hanya bisa bernadar. Jangan meyakini nadar itu akan langsung mengantarkan kita kepada cita-cita kita. Tidak. Nadar itu hanya jalan yang menunaikan atau yang mengabulkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi nadar itu mirip-mirip, bukan mirip, sama dengan doa. Jadi jalan saja untuk meminta dimudahkan atau dihindari sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu 6 syarat nadar. Selanjutnya masih ada ya, masih panjang. Kita akan bahas tentang menyembelih kepada selain Allah. Tahrimul dzabhi li ghairillah. Haramnya melakukan sembelihan dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah. Di kita dikenal dengan istilah kurban. Kurban itu sembelihan untuk tujuan taqarrub, mendekatkan diri. Maka ada 2 secara umum. Sembelihan itu ada 2 macam. Kita seperti biasa ya, gambarkan, anggap saja ada cabang gitu ya. Ada sembelihan yang tujuannya ibadah, ada sembelihan yang tujuannya bukan ibadah. Nyabang 2 ya. Nah, yang tujuan sembelihan untuk ibadah ada 2 juga cabangnya. Ada yang ditujukan kepada Allah, ada yang ditujukan kepada selain Allah. Contoh, kurban, akikoh, itu sembelihan yang ditujukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ibadah kepada selain Allah, contohnya ya menyembelih kerbau, dikubur kepalanya, dikonstruksi. Mana anak sipil? Ada anak sipil nggak? Anak sipil biasanya jadi saksi mata itu ya. Mau bikin jembatan, bikin jalan, biasanya ngubur dulu kepala kerbau ya. Untuk siapa itu kepala kerbau? Untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Orang atau sosok yang diakui gaib di situ, yang kadang-kadang supaya diminta untuk tidak mengganggu selama proyek berjalan. Dan unik memang ya, ini entah testimoninya betul atau salah gitu. Ada sebuah tempat, saya pernah dengar cerita dari kawan saya. Jadi ketika akan membangun jalan di bagian tertentu itu, semua alat berat tuh mati gitu, tanpa alasan yang pasti. Ekskavator, bekonya, kata orang nyebutnya beko itu mati gitu. Terus katanya apa? Stum mati gitu, nggak ngerti kenapa ya. Ahli teknik mesin nggak bisa menjawab ini. Secara normal di scan semuanya nggak ada masalah. Nah, jangan-jangan ini diganggu nih sama sosok ya, anu ngagegeh. Akhirnya datanglah ke orang pintar setempat ya, paranormal. Oh, ini mah di Paruman, sama ini nih. Tadi ngebisikin ke saya supaya tidak mati, boleh, tapi ada syaratnya. Berikan saya kepala kerbau. Nah, jadi tujuan nyembelihnya untuk apa itu? Supaya terjaga, supaya terlindungi dari sosok tersebut. Ini sudah masuk sembelihan kepada selain Allah ya.
namanya tumbal ya kalau bahasa kita. Itu yang bukan ibadah banyak, seperti sembelihan untuk dagang. Mungkin ada teman-teman di sini yang jualan ayam potong, sapi, daging sapi, nyembelih sapi, itu boleh dilakukan karena tujuannya bukan untuk ibadah, tujuannya untuk konsumsi. Meskipun ada nilai ibadahnya di situ, tapi tujuan utamanya kan dagang, mencari keuntungan. Ada nilai ibadahnya tapi bukan pada tujuan awalnya. Ya, ini boleh ya untuk melakukan sembelihan untuk dagang atau sembelihan ketika menjamu tamu. Wah, ini salah satu sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, yang ketika bertamu dua sosok malaikat langsung disajikan anak sapi ya. Masya Allah Pak, malam terakhir insya Allah kambing, iklan. Jadi menyembelih ya, menyembelih kambing, menyembelih ayam. Di kita mungkin ayam ya, menyembelih ayam itu boleh, menyembelih binatang untuk menghormati tamu. Yang ketiga ya menyembelih untuk kepentingan sendiri ya, untuk makan, tidak untuk dijual beli, tidak untuk menyambut tamu. Duh, asa pengen daging ayam, ambil ayam, ada, tinggal dipencit, asalkan jangan ayam orang, ayam sendiri. Itu tentang sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Selanjutnya kita akan masuk bab tabaruk. Tabaruk, mencari berkah, atau bahasa kita ngalap berkah. Bolehkah mencari berkah? Ya, sama seperti umumnya hukum dalam Islam ya. Ada yang boleh, ada yang tidak. Tawasul, ada yang boleh, ada yang tidak. Sholawat, ada yang boleh, ada yang tidak. Jangan gara-gara kita menyampaikan sholawat yang tidak boleh, kita dicap anti sholawat. Jangan gara-gara kita menjelaskan tawasul model seperti ini tidak boleh, lalu dicap digeneralisasi anti tawasul. Padahal kita pertengahan, moderat gitu ya, wasatiyah. Yang boleh ya boleh, yang tidak ya tidak. Kayak adanya nikah, apa nih hukum nikah? Ada yang boleh, ada yang tidak. Oh, anti nikah, salah kan? Kita katakan ada yang boleh, ada yang tidak. Yang tidak apa contohnya? Ya menikahi wanita tanpa wali umpamanya ya, atau menikahi istri orang, ada loh kasusnya. Belum dicerai sama suaminya udah nikah lagi, nggak boleh itu. Nah ya, jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah sekarang kita bahas tabaruk, mencari berkah. Termasuk tadi kita malam itikaf di sini mencari berkah itu, mencari Lailatul Qadar. Berkah nggak? Oh berkah banget. Ibadah di Lailatul Qadar senilai ibadah 1000 bulan. Berkah nggak? Oh berkah sekali. Nah, mencari berkah. Apa itu berkah? Nasi bungkus itu berkat. Di sini bukan berkat namanya, di Sunda namanya apa? Besek. Habis apa? Acara pengawasan di rumah tetangga yang baru pulang dari luar negeri gitu ya. Pengawasan ya, atau habis beli kendaraan baru, yuk syukuran, pulangnya dikasih berkat. Itu di Betawi berkat namanya. Di sini apa? Besek ya, itulah besek ya. Nah. Ya, berkah itu artinya kebaikan yang banyak dan terus-menerus. Kebaikan yang banyak dan terus-menerus. Berkah. Harta jadi berkah ketika membantu untuk taat kepada Allah. Usia panjang, banyak amal solehnya, itu berkah. Baik. Dan berkah ini bukan hanya kepada urusan-urusan dunia ya. Orang selalu membatasi.
beli barang modal 1 juta, terjual 20 juta, berkah. Luar biasa dagangna, modal 1 juta, pagi 20 juta, untungnya berapa tuh? 19 juta. Ada yang begitu? Mungkin saja ya. Prestasi itu, Masya Allah, saya menjual, seperti sahabat itu ya, yang kata Nabi, nih 1 dinar, kamu ke pasar beli kambing. Pinter dagangnya tuh, barokah tuh dia. Balik ke Nabi, duit utuh, kambing dapat. Luar biasa. Gitu tuh. Kalau cari karyawan ya. Sok tah belanja. Pulang-pulang teh, belanjaan aya duit putih. Nah, itu karyawan terbaik kita ya. Nah, itulah berkah. Jadi berkah bukan hanya dalam urusan dunia. Kita bisa beribadah, bisa sholat 2 rakaat, qobliyah subuh, itu berkah. Bisa duduk di majelis ilmu, itu berkah. Hanya sekali lagi ya, kebanyakan orang tuh image-nya yang namanya berkah pasti kaitannya dengan harta. Maka orang berguru kepada orang-orang yang dianggap punya ilmu keberkahan gitu ya, baca ini supaya lancar apanya usahanya, sok bacakan ini, rutinkan ini supaya nanti orang yang melihat toko antum pada datang sendiri ya, seolah ada yang ngagupayan gitu. Kadario ya. Nah, itu kucing itu tabaruknya ala-ala non muslim ya. Ini Kalimantan banyak Pak ya? Oh, jangan di Kalimantan, di saya kira mau ke ITC gitu ya, atau ke mana, Tanah Abang ya, ternyata Cihideng ya, banyak. Ya baik, itu namanya tabaruk ya, mencari berkah. Ya, mencari berkah ada yang boleh, ada yang tidak. Kita mulai dengan mencari berkah yang apa? Yang boleh dulu. Yang bagaimana yang boleh itu? Mencari berkah yang jelas dalilnya ada dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi.